Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, penuh damai, sukacita, dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam Oase Rohani Katolik pada hari ini masa Pekan Suci. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang akan menjadi narasumber kita hari ini, Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Selamat datang, Romo Cahyo. Apa kabar, Romo? Selamat berjumpa, Bu Gio, dan juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita sudah memasuki masa Pekan Suci, oleh karena itu mari kita bersama-sama lebih giat di dalam perayaan iman ini. Baik, terima kasih Romo untuk kesediaannya hadir ke studio untuk memberikan sharing dan inspirasi iman untuk kita semua. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai inspirasi iman kita hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Cahyo. Silahkan Romo. Mari kita mengawali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selama 40 hari dalam masa Prapaskah ini, dan secara khusus pada kesempatan ini kami semua sudah bisa memasuki masa Pekan Suci. Semoga dengan rahmat-Mu ini ya Tuhan, hati kami juga semakin siap untuk menerima Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mencintai kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin setia kepadamu, dan supaya kami juga bisa melanjutkan karya-karyamu di dunia ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas doa pembuka. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali permenungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Tuhan, janganlah menyerahkan daku ke tangan musuhku. Saksi-saksi dusta, penuh kejahatan, bangkit melawan daku. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 49, ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang, berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub, dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allahku. Luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang daripadamu, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita mendengarkan bacaan pertama dan menanggapinya dengan Mazmur tanggapan, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang dibawakan oleh Romo. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin.
Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saud Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan pertama dan bacaan Injil. Sekarang mari kita dengarkan inspirasi iman yang akan dibawakan oleh Romo yang dapat kita pelajari dari bacaan liturgi hari ini. Silakan Romo. Baik, terima kasih Ibu Gio dan juga sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kitab Nabi Yesaya yang tadi kita dengarkan menceritakan panggilan dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dipanggil untuk sebuah masa depan baru. Kalau kita mencermati, situasi yang terjadi pada waktu itu adalah Yerusalem sudah hancur. Yerusalem sebagai sebuah tempat utama bagi bangsa Israel itu ternyata tinggal puing-puing. Kita bisa membayangkan sebuah tempat utama lalu kemudian hancur. Maka itulah perasaan bangsa Israel pada waktu itu. Dan disinilah Nabi Yesaya dipanggil. Tetapi untuk membangun sesuatu Yerusalem yang baru ini juga perlu sesuatu hal yang juga baru. Dan disinilah Nabi Yesaya dipanggil. Ada sesuatu yang baru dalam panggilan Tuhan kali ini. Maka kita tadi dengar dalam ayat ke-6, "Terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Nah, disinilah sobat-sobat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Nabi Yesaya mendapat panggilan baru supaya tidak hanya fokus kepada orang-orang Israel saja, tetapi juga mulai melihat bangsa-bangsa lain. Kehancuran Yerusalem mengajak bangsa Israel juga harus melihat bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Kurang lebih itu yang bisa kita tangkap maknanya, dan Nabi Yesaya dipanggil untuk itu. Karya keselamatan Tuhan itu bukan sesuatu yang eksklusif, milik hanya bangsa Israel. Tetapi karya keselamatan itu adalah untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari, inilah sebenarnya tugas yang juga harus kita teruskan.
apa yang telah dimulai oleh Nabi Yesaya juga harus menjadi tugas kita. Mewartakan keadilan Tuhan dan juga karya penyelamatan Tuhan. Kita sudah melihat secara histori bagaimana Tuhan mengutus nabi-nabi sejak awal supaya bangsa Israel itu selamat. Tetapi seringkali bangsa Israel itu jatuh dalam dosa, selalu mengingkari janji-janji Tuhan. Tetapi dengan situasi seperti ini, Tuhan tidak berhenti. Tuhan tetap berupaya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Cintanya yang begitu besar membuat Tuhan terus mencari cara baru agar bangsa Israel bisa bertobat. Dan melalui Nabi Yesaya, bangsa Israel diingatkan bahwa keselamatan itu bukan hanya milik bangsa Israel. Keselamatan itu untuk seluruh umat manusia. Nah, saudara-saudari, gambaran yang mungkin bisa diberikan di sini adalah sama seperti kalau orang tua memiliki anak tunggal. Di situ seringkali anak tunggal ini merasa dia begitu luar biasa. Dia melakukan kesalahan, tetapi masih selalu bisa dimaafkan dan sebagainya. Dia tidak merasa dirinya terlalu berbuat salah, karena pasti orang tuanya akan mengampuni, akan tetap menerimanya, dan seterusnya. Itulah gambaran kalau bangsa Israel itu seakan-akan dia memiliki cinta Tuhan itu secara eksklusif. Dia memiliki semuanya sendiri. Oleh karena itu, dengan hancurnya Yerusalem, Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel, karya keselamatan Tuhan itu bukan hanya untuk kamu, tetapi untuk semua, untuk banyak orang. Nah, disitulah bangsa Israel menjadi sadar kalau dia tidak bertobat, maka dia juga akan kehilangan cinta Tuhan itu. Jadi di sini sebenarnya cara Tuhan mengubah untuk mengingatkan bangsa Israel. Dulu diingat-ingatkan terus-menerus, tetapi ya kembali lagi bangsa Israel berbuat dosa lagi, menjauh dari Tuhan lagi, dan seterusnya. Maka untuk yang kali ini diubah caranya dengan mengingatkan bahwa keselamatan itu juga bisa terjadi pada bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang juga akhirnya juga menjadi tanggung jawab kita. Kita juga menyadari bahwa karya keselamatan Tuhan itu terbuka bagi siapa saja, seluruh umat manusia. Dan disinilah seperti Mazmur Tanggapan, akhirnya kita juga diajak untuk menceritakan karya-karya Tuhan, menceritakan keadilan Tuhan, dan menceritakan segala sesuatu kebaikan Tuhan. Jadi ini kurang lebih yang bisa Romo sampaikan mengenai bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Iya, baik, terima kasih Romo untuk renungannya. Jadi kita diingatkan kembali ya Romo ya, bahwa karya keselamatan Tuhan kita semua pun juga diberi peran oleh Allah tentunya ya Romo ya. Allah ingin memakai kita semua karena kita juga sudah ditentukan oleh Tuhan, dipilih juga sejak dalam kandungan, yang artinya mungkin Allah juga tidak melihat latar belakang dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap kita ya Romo ya. Iya. Kita semua harus ikut berpartisipasi juga dalam karya keselamatan Allah. Iya. Kemudian Romo, saya ingin bertanya juga, karena Allah yang sudah memilih seperti memilih Nabi Yesaya begitu ya Romo ya, untuk menegakkan kembali bangsa Israel. Tetapi kan
kadang menjadi hamba Tuhan itu tidak selalu pasti akan berhasil begitu ya Romo ya. Seperti di bacaan pertama juga ada semacam keluhan dari Nabi Yesaya yang mengatakan, aku telah bersusah-susah dengan percuma, telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Nah itu bagaimana Romo saran untuk kita yang kadang menghadapi mungkin keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita atau belum tercapai yang kita cita-citakan atau kita rencanakan, Romo? Iya, memang menjadi utusan Tuhan itu atau suara Tuhan itu memang tidak semuanya selalu sesuai harapan kita. Dan seperti tadi juga Nabi Yesaya menggambarkan dirinya itu sebagai pedang yang tajam, tetapi seperti pedang tentu saja dia akan menggesek segala sesuatu dan itu membuat situasi sekitarnya juga tidak nyaman gitu ya. Jadi menjadi seorang nabi, menjadi orang utusan Tuhan yang mengatakan karya Tuhan, kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan itu memang tidak mudah dan tentu saja akan mengalami tantangan. Ya, Romo. Tetapi kembali lagi tadi dikatakan bahwa seperti pedang, tetapi Tuhan senantiasa akan melindungi. Ada tempatnya itu, jadi pedang yang tajam membuat ya jadi di situ dikatakan atau anak panah dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya ya, jadi disitulah Tuhan tetap membungkus, Tuhan tetap menyertai, memberikan perlindungan kepada kita. Ya, baik. Terima kasih Romo. Jadi tentunya peran kita adalah melakukan yang terbaik ya Romo ya, berusaha, berdoa, dan tentu kita juga harus tetap beriman, percaya, dan juga taat dan setia untuk menjadi alat Tuhan dalam melaksanakan, dalam mewujudkan karya keselamatan Tuhan ya Romo ya. Ya. Jadi memang intinya adalah kesetiaan untuk tetap di jalan panggilan yang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Iya. Oke. Ya, baik, terima kasih Romo Cahyo untuk inspirasi imannya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir sesi pertama. Kita akan jeda sejenak untuk meresapkan firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh Romo Cahyo tadi. Baiklah, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih karena masih setia bersama kami dalam Oase Rohani Katolik kita edisi hari ini. Kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Setelah tadi di sesi pertama, Romo sudah menjelaskan tentang bacaan dari kitab Yesaya di mana Allah memanggil Yesaya untuk menjadi hambanya, dan tentunya kita semua juga dipanggil untuk mewujudkan karya keselamatan Allah, dan kita tidak perlu cemas maupun khawatir karena Allah sendiri tentunya sudah memperlengkapi kita dengan kemampuan pelayanan kita dan juga pasti menyertai kita. Baik Romo, kalau dari bacaan Injil kira-kira inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari? Ya, baik sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kalau tadi dalam bacaan pertama kita mendengar panggilan Nabi Yesaya dan Nabi Yesaya berjuang untuk menjadi alat Tuhan, dalam bacaan Injil kita juga mendengar Yesus dan para murid-muridnya. Dan di situ kita disuguhkan dengan sesuatu yang sedikit berbalik, artinya dimunculkan murid-murid yang tidak setia, murid-murid yang mulai berkhianat. Ya, jadi di sini menarik apa yang disampaikan. Kalau tadi Nabi Yesaya dia ikut, tetapi kemudian di sini dimunculkan murid-murid yang berkhianat. Dan lebih parah lagi, pengkhianatan ini seperti serigala berbulu domba.
Artinya bahwa seekor serigala tetapi di tengah-tengah kawanan domba. Maka kita bisa mudah membayangkan serigala ini akan mudah sekali menerkam atau memangsa domba-domba. Ini kurang lebih gambaran pengkhianatan itu, ya. Dan disinilah sebenarnya kerja dari kuasa jahat. Bagaimana kuasa jahat ini, iblis, merasuki Yudas. Bagaimana sebuah seruan kasih kemudian berubah menjadi sebuah kebencian. Iblis juga menggunakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, tetapi kemudian dibelokkan menjadi hal-hal yang tidak baik. Kasih itu kemudian diubah menjadi nafsu. Kesucian juga bisa diubah menjadi kesombongan. Disiplin juga bisa diubah menjadi kekejaman yang sangat sadis. Dan disinilah sebenarnya selain kita melihat sosok pengkhianat, tetapi kita juga melihat sebuah sosok hamba Tuhan yang setia, yakni dalam diri Yesus. Mengapa dalam diri Yesus? Karena Yesus tahu bahwa ada orang yang berkhianat, ada orang yang akan menjatuhkan dirinya. Sebagai manusia, kalau kita mengetahui itu, tentu saja kita ingin lari, kita ingin menghindari. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia tetap setia menjalankan tugas perutusannya. Kalau Yesus ingat diri, tentu Tuhan Yesus juga bisa menghindar. Tetapi justru karena cintanya pada manusia, Tuhan Yesus itu harus atau mau menjadi korban. Dia tidak mau mengorbankan orang lain, tetapi dia justru mengorbankan dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama masa Pekan Suci ini, kita memang akan disuguhkan dengan pengalaman-pengalaman penderitaan yang hebat. Maka nanti setelah ini dalam Tri Hari Suci secara khusus juga akan kita rayakan peristiwa-peristiwa penting bagi iman kita. Ya, jadi disitulah kita diajak untuk melihat bagaimana hamba yang setia itu ada dalam diri Yesus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang sangat bagus, dan ini adalah sebuah jalan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan ketika itu digambarkan dengan sebuah lagu, itu menjadi begitu indah. Judulnya Via Dolorosa. Donde Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldier tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb
came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Sobat-sobat Oase Rohani Katolik yang terkasih, inilah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus yang menunjukkan kesetiaannya untuk dia bisa sampai pada karya penyelamatan. Memang dia harus menanggung seluruh dosa umat manusia. Ini kurang lebih yang bisa Romo berikan untuk inspirasi Injil. Iya, terima kasih Romo. Waduh, tadi Romo nyanyi bagus sekali Romo. Sampai terpesona dengernya. Jadi tadi di lagu yang judulnya Via Dolorosa tadi tentunya menggambarkan jalan sengsara yang ditempuh oleh Yesus ya Romo ya, sampai ke puncak Kalvari. Dan tentunya kita diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat rela ya Romo ya. Supaya Bapa dimuliakan dan juga Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita semua umat manusia. Kemudian Romo, di bacaan Injil ini kan juga ada digambarkan, tadi ada disebut ada Rasul Yudas, kemudian Simon Petrus juga ya Romo menyangkal, ya. Dan seringkali kan kita juga sebagai manusia tentunya juga kadang bisa, kalau tadi Yudas kan digerakkan oleh iblis begitu ya Romo ya. Kalau seperti Petrus, kadang kita juga bisa seperti Petrus juga ya Romo ya, ketika kita dalam situasi kesulitan dan terdesak, mungkin dengan mudahnya kita menyangkal Yesus atau mencari keselamatan untuk kita sendiri. Kira-kira apa pesan dari Romo terkait hal ini? Iya, baik. Jadi memang sebenarnya apa yang ditulis oleh Injil ini mau menggambarkan inilah kenyataan yang dialami oleh manusia. Ya, jadi kita semua dipanggil oleh Tuhan, ya, seperti Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan, para murid juga dipanggil oleh Tuhan, ya, menjadi pengikut-pengikut Yesus. Tetapi kembali disitulah tantangan-tantangannya, ya. Ada yang setia, ya, tetap taat, tetap setia. Tetapi ada yang mudah sekali tergoda, ya, seperti Petrus, dia memang tidak sampai berkhianat, tetapi dia pernah mengalami penyangkalan-penyangkalan juga, gitu. Jadi inilah proses-proses yang dialami oleh murid-murid Tuhan, ya. Kita pun pasti akan mengalami situasi-situasi seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh Injil, oleh Sabda Tuhan itu adalah gambaran dari kenyataan yang memang dialami oleh manusia. Nah, sekarang kalau kita sudah disodorkan dengan situasi seperti itu, maka keputusannya juga ada pada kita. Bagaimana kita, apakah kita tetap mau setia seperti Tuhan Yesus? Kita tahu, dia tahu bahwa ini ada sebuah pengkhianatan dan sebagainya, ada sesuatu yang juga akan menyakitkan dirinya, membuat dia menderita, tetapi karena ini semuanya demi keselamatan umat manusia, Tuhan Yesus tetap jalan, tetap mengikuti apa yang Bapa berikan, tugas perutusan ini, tetap dia jalankan. Nah, kembali lagi pada kita, semuanya itu, segala sesuatu itu seakan-akan bersifat netral, tetapi memang ada tantangan, godaan, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita mengambil jalan untuk itu? Apakah kita akan mudah sekali tergoda, atau kita juga bahkan sampai berkhianat, berbalik, ya, justru seperti Yudas itu berkhianat, dan itulah gambaran dari posisi-posisi kita, gitu. Iya, tentunya taat
taat pada kehendak Bapa itu pun juga merupakan sesuatu yang sulit juga ya Romo Ya. ya, apalagi kita menghadapi misalkan situasi yang kompleks begitu. Ya. Dan juga kita dalam menjalani perjalanan hidup kita menghadapi mungkin kesusahan, kesulitan, frustasi atau penderitaan, tapi tentunya itu juga membantu kita untuk semakin bertumbuh ya Romo ya. Ya. Di dalam Tuhan. Iya, artinya justru seperti ini dengan masa Prapaskah, kita kan sebenarnya masa Prapaskahnya atau pantang puasanya orang Katolik itu kan ringan sekali ya. Iya, Romo. Karena kalau dibandingkan dengan saudara-saudari kita yang lain, tetapi justru ya bisa dikatakan ringan, tetapi juga sebenarnya berat karena segala sesuatunya tidak tampak ya. Kita semuanya bersifat individu. Kita belajar untuk mengolah diri kita. Kita pantang untuk tidak makan tertentu. Tetapi sekeliling kita godaannya banyak. Iya, Romo. Nah, justru disitulah kita mendapat tantangannya. Ya, jadi inilah proses kita sedikit melatih diri kita. Apakah kita bisa tetap setia dengan niat-niat kita untuk di jalan Tuhan, atau kita mudah sekali tergoda. Jadi ini sebenarnya alat bantu bagi kita untuk belajar berproses, supaya kita juga nanti, karena memang kenyataannya kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup ini. Demikian. Iya, baik. Terima kasih, Romo. Iya, Romo, tadi kita sudah mendapatkan, dan para sahabat Oase Rohani Katolik juga tentunya sudah mendengarkan inspirasi iman yang disampaikan oleh Romo terkait dengan bacaan pertama dan bacaan Injil. Kemudian Romo sebagai penutup, kira-kira poin-poin inspirasi iman apa saja Romo yang dapat kita pelajari dan kita ingat dari bacaan liturgi hari ini, Romo? Baik, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, yang pertama adalah kita semua dipanggil Tuhan. Ya, dengan cara apapun, dengan berbagai macam kegiatan dan hidup kita, itulah panggilan Tuhan terhadap kita. Baik sebagai imam, sebagai dalam keluarga, atau dalam pekerjaan-pekerjaan, itulah panggilan hidup kita. Dan kita disadarkan bahwa kita harus mewartakan karya keselamatan Tuhan dan juga menceritakan keadilan Tuhan ini. Ya, semakin banyak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita bergaul dengan banyak orang, ya disitulah kita diajak untuk menceritakan kasih Tuhan itu sebenarnya bagaimana. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah, itu sebenarnya menggambarkan siapa Dia. Ya, jadi itulah ketika kita bisa menghayati itu, maka itu juga yang sedang kita wartakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Jadi kita dalam hidup kita selalu memberikan kesaksian iman kita ya Romo ya. Karena Tuhan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan juga semoga menyambut Pekan Suci ini, kita juga selalu tetap setia kepada Yesus dalam apapun situasi kita. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa dan berkat penutup yang akan dibawakan oleh Romo. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur dan terima kasih atas seluruh rahmat yang Kau berikan kepada kami, secara khusus untuk panggilan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Bantu kami ya Tuhan untuk tetap setia menjadi murid-murid-Mu, agar kami juga tidak menjadi pengkhianat bagi-Mu dan juga tidak mengingkari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga melalui inspirasi sabda-Mu, kami tetap bisa bertekun, setia, sampai akhir di dalam perjuangan hidup kami, semuanya untuk kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan berkat melimpah kepada kalian semua,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Cahyo atas kesediaannya hari ini hadir di studio dan sudah memberikan sharing iman dan inspirasi iman untuk kita semua. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang sudah setia bersama kami dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam damai, terima kasih, dan Tuhan memberkati.